Assalamualaikum Ustaz. Ada Waalaikumsalam titipan warahmatullahi wabarakatuh. ada titipan pertanyaan dari teman Ana, bolehkah nikah siri karena ada uzur? Karena ada yang mengatakan kalau nikah siri itu tidak boleh karena berarti tidak patuh pada pemerintah. Dan satu lagi, kalau sudah terlanjur berzina, apakah ada kewajiban untuk ikhwan bertanggung jawab? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Berkaitan dengan nikah siri, ya memang secara aturan pemerintah dilarang ya nikah siri itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ana lihat yang nikah siri itu apa mereka melanggar hukum di penjara? Enggak kan? Yang nikah siri mungkin dilihat ya secara aturan gimana. Yang jelas nikah siri itu tidak diakuin aja sama pemerintah. Tapi bukan berarti kemudian orang yang nikah siri itu bisa dipolisikan ya. Karena nikah siri kemudian dia bisa dipenjarakan, enggak. Bahkan nikah siri bisa sebenarnya dia bisa mengajukan ke pengadilan atau mengajukan ke KUA ya. Jadi secara hukum syariat nikah siri sah. Kita bicara hukum sahnya sah pernikahan tersebut. Tapi kalau memang ada unsur menyelisihi aturan, maka dosanya itu dari menyelisihi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau memang aturannya itu demi memberikan maslahat. Tapi kalau ada uzur umpamanya ya, memang entah uzurnya dia yang tahu dan mereka memang nggak bisa untuk meresmikan pernikahan tersebut, semoga nggak ada masalah untuk tetap nikah siri dengan catatan semua syarat-syarat dan ketentuan rukun-rukun pernikahan dipenuhi. Baik, kalau bicara apakah orang yang berzina dia harus bertanggung jawab dengan wanita yang dia zinai, dia harus tobat sama Allah Azza wa Jalla. Bukan urusan bertanggung jawab, dia bertanggung jawab di hadapan Allah, dia berbuat dosa dengan perempuan ini. Ya, dia bertanggung jawab, dia yang berzina. Perempuan ini juga yang mau dizinai. Kecuali laki-laki ini memperkosa itu perempuan. Ini perempuan banyak dibohong-bohongin sama laki-laki. Kan nanti aku akan nikahi ini itu. Gombal tuh. Dan itu setan. Ketika dia mau dizinain dengan janji nikah, berarti dua setan. Yang suaminya, yang lakinya juga setan, yang perempuannya juga ngikutin bisikan setan ketika itu. Maka yang harus dilakukan oleh laki-laki tersebut bertobat kepada Allah dan perempuan itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan yang mengaku dia berzina dan hamil dari zina, Rasulullah SAW tidak bertanya dengan siapa engkau berzina. Mana laki-laki yang berzina sama engkau? Enggak. Karena urusan dia sama Allah SWT. Tapi hukuman itu buat yang berzina. Maka kadangkala kalau ada seorang wanita yang berzina dengan laki-laki yang berjanji akan menikahi dia, ketahuilah yang pertama dia pendusta. Dia bukan orang baik karena menzinain dirimu. Dan engkau juga bukan orang baik karena engkau mau dizinain sama dia. Tugas kalian berdua bertobat kepada Allah SWT. Berkaitan dengan janji dia, ya dia seharusnya memenuhi janji dia. Tapi yang terpenting buat kedua ini adalah bertobat kepada Allah SWT. Apa gunanya engkau menikah dengan laki-laki yang berzina dan belum bertobat? Hanya sekedar mau bertanggung jawab. Iya, aku akan bertanggung jawab. Aku akan nikahin kau. Tapi dia nggak tobat. Dalam artian dia berzina sama engkau, dia juga akan berzina dengan wanita-wanita lain. Maka seharusnya kalau engkau bertobat dan laki-laki itu belum bertobat, engkau jangan mau dinikahin sama laki-laki tersebut. Karena dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalian berdua sama-sama belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pezina itu ya nikahnya sama pezina juga. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab.